Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Theodor Diagenjanda. Sebagai awal dari video ini, saya dengan sedalam-dalamnya ingin mengucapkan bela sungkawa atas musibah yang menimpa adik kita, sahabat kita yang bernama Josie Putri Cahyani. Seorang siswi Nihongo Gakko di daerah Gunma yang masih berusia 23 tahun. Saya benar-benar sangat sedih dengan kasus ini karena 2 hari sebelumnya, hari Senin, seniornya Josie ada menghubungi saya lewat IG untuk mencari pencerahan atau bantuan bagaimana cara menyelesaikan kasus Josie ini. Kasus apa? Bukan kasus kematiannya, belum. Hari Senin itu kita tidak tahu dan kita tidak akan menyangka ada kasus kematian seperti ini. Jadi menyesalnya saya itu karena saya tidak bisa memberikan bantuan dan pertolongan dengan tepat waktu. Semuanya sudah terlambat. Dari cerita seniornya Josie, bahwasanya Josie ini dijemput oleh pacarnya, seorang Jepang yang bernama Keiichiro Kajimura. Itu tanggal 7 Agustus. Mereka ini saat itu kondisinya sudah berpacaran. Dan Keiichiro Kajimura menjemput Josie tanggal 7 itu untuk pergi melihat Hanabi. Dia pamit ke teman asramanya Josie. Sejak malam itu Josie tidak pulang lagi ke asrama. Toh hal ini sebenarnya wajar. Mereka berdua berpacaran. Kondisi Gakko atau sekolah lagi libur. Mereka berdua mungkin pengen jalan-jalan. Akan tetapi sebagai orang asing di Jepang sini, jelas tentunya teman-temannya Josie di sekolahan khawatir dengan Josie. Setidaknya ya jangan pergi berlarut-larut berlama-lama. Dari tanggal 7 nggak pulang-pulang. Teman-teman Josie udah coba mencari solusi dan bantuan dengan posting di sebuah grup yang ada di Facebook, tapi buntu. Mereka juga sekuat daya upayanya mencari dan mengumpulkan informasi tentang Jepang ini. Keiichiro Kajimura yang beralamat di Maebashi, Provinsi Gunma. Setiap hari dari tanggal 7 itu teman-teman Josie selalu mengecek dan mengontrol bagaimana kondisi Josie, bagaimana kabar Josie melalui messenger ke Keiichiro Kajimura ini. Dan memang berbalas begitu. Setiap hari update berita. Malahan kita bisa lihat dari akun media sosialnya Keiichiro Kajimura sendiri. Dia mengupload semua aktivitasnya bersama Josie, bersama pacar tersayangnya. Terlihat sekali mereka begitu mesra di situ. Maka sebagai orang awam seperti saya nggak akan menyangka bahwasanya bakal terjadi apa-apa dengan Josie. Teman-temannya Josie karena sangat khawatirnya sempat melaporkan hal ini ke kantor polisi. Akan tetapi polisi tidak bisa memberikan bantuan karena tidak cukup bukti. Yang ingin teman-teman Josie ini dapatkan dari polisi ialah tolong selesaikan kasus ini. Tapi ini kasus apa? Polisi juga bingung. Dibilang kasus penculikan, bukan. Keiichiro Kajimura ini baik-baik pamitan ke teman asramanya Josie. Saya jemput Josie, saya bawa jalan-jalan. Walaupun gak dipulang-pulangi. Nah, ini yang masih belum bisa dianggap sebagai penculikan oleh polisi. Makanya polisi belum bertindak apa-apa saat itu. Teman-temannya Josie sempat marah. Mereka bilang, apakah nanti setelah Josie jadi mayat, baru polisi mau bertindak begitu? Ternyata benar apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka bayangkan tentang Josie. 2 hari saya berkomunikasi dengan teman-temannya Josie, dengan seniornya Josie yang menghubungin saya lewat IG. Saya dikirimin semua screenshot percakapannya antara teman Josie dengan si Keiichiro Kajimura karena teman-temannya ini sangat mengkhawatirkan kondisi dan keadaan Josie. Mengapa mereka begitu khawatir? Karena lewat polisi teman-temannya Josie mendapatkan sebuah isyarat bahwasanya Keiichiro Kajimura ini bukan lelaki bersih. Dia punya catatan hitam.
Antara lain kasus percobaan pembunuhan tahun 2017. Walaupun polisi tidak menjelaskan kasus apa itu. Dan Keiichiro Kajimura juga disangkakan adalah mantan pasien dari rumah sakit jiwa. Saya yang didatangin untuk dimintain bantuan juga berusaha untuk mendalami, mempelajari kasus ini dulu. Dan saya juga bingung, ini orang lagi pacaran, ini orang lagi kasmaran. Di mana salahnya begitu? Apa yang bisa kita perbuat? Kalau kita datang masuk lalu mengganggu, ya sama seperti mengganggu orang lagi romantisan. Lama saya berpikir bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan kasus ini sampai tadi siang temannya Josie kembali menghubungin saya dengan sebuah link berita bahwasanya telah diketemukan mayat seorang wanita Asia berusia 20 tahun di sebuah apartemen di Maebashi, Gunma. Apartemen ini adalah apartemennya Keiichiro Kajimura. Teman-temannya mengetahui hal itu. Dan pakaian yang tergantung di jemuran itu adalah pakaiannya Josie. 警察などによりますと、昨日午後4時半過ぎ、前橋市のアパートの一室で成人女性とみられる遺体が見つかりました。遺体は死後数日経過し、目立った外傷はないということです。おととい、30代の女性から連絡が取れない女性がいるという相談を受けた警察が、行方不明の女性の関係先としてこの部屋を調べ、遺体が見つかったということです。捜査関係者によりますと、行方不明になっているのは20代のアジア系の女性で、この部屋の住人ではなく、住人とみられる男性とは連絡が取れないということです。警察は遺体を司法解剖して死因を調べるとともに、事件の可能性もあるとみて慎重に調べています。Jadi udah nggak diragukan lagi bahwasanya mayat itu adalah mayat Josie. Dan karena orang yang menjemput Josie pergi keluar dari asrama dan yang membawa dia jalan-jalan serta orang terakhir yang bersama Josie adalah Keiichiro Kajimura ini, maka dia adalah yang tertuduh sebagai pembunuh. Walaupun dari berita yang saya baca polisi ya tidak menemukan bekas kekerasan di mayatnya Josie. Tapi kita nggak tahu bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi. Hanya kalau kita menemukan Keiichiro Kajimura ini, kita bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya apa yang terjadi. Sehingga Josie meninggal dunia. Polisi sendiri datang memeriksa apartemen si Keiichiro Kajimura ini karena mendapat telepon dari seniornya Josie. Senior Josie telepon ke kantor polisi bahwasanya teman saya ini sudah tidak bisa dihubungin lagi. Tolong cari keberadaan dia. Kemungkinan dia ada di Apatu ini. Maka polisi datang ke sana. Dan memang benar. Saya nggak tahu bisa berkata apa-apa lagi ya. Lihat video ini, saya ingin mohon bantuan kepada semua teman-teman, rekan-rekan Indonesia. Pasang mata, pasang telinga. Ayo sama-sama kita perhatian dan kita cari. Siapa tahu kita bisa menemukan Jepang yang bernama Keiichiro Kajimura ini agar kasus Josie Putri Cayani bisa diselesaikan dengan segera. Doa terbaik untuk almarhumah Josie, semoga husnul khatimah. Semoga juga keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar. Dan semoga kasus ini bisa segera diselesaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau menonton. Sebarkan video ini sampai ketemu di video-video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.